butuh. Butuh, namanya nongkrong itu berarti kan dia butuh. Banyak juga butuh. Ini mah ini doang untuk doang. Jadi ya siapa tahu gitu. Gak etis saya ngomong itu dengan ajaran Rasulullah SAW yang sesungguhnya. Cuma sayangnya kan kita gak ngerti masalah dia haji dan haji itu kan tadi haji cuma hanya punyanya pengalaman yang selama ini. Saya di jalanan itu sudah 67 tahun, cukup lama. Jadi haji saya begitu. Nah cuma kadang orang ini kan yakin gara-gara dia laki sendirian. Nah itu pemulung yang nggak pemulung kan bisa dikantau. Bila katakan kalau pemulung sama musiman itu kan beda. Dia cuma nongkrong, tidak mencari aqua dan pakaiannya pun rapi kan beda. Rambutnya nggak pakai gerobak. Kalau dia bisa makan di mana-mana, di masjid, minta, haus ya minta. Kalau tukang pulung itu kan kalau nggak punya duit sendiri lapar dan lapar. Ya itu nongkrong istirahat karena orang banyak orang yang ngasih santunan. Ya siapa tahu dapat rezeki. Begitu ada rezeki yang dikasih cuma hanya perempuan duduk berdua, duduk sama nenek biar kalau nenek-nenek dapat kan kita kan dapat. Ini cuma nenek-nenek doang, jadi kita yang punya modal itu cuma hanya nelen ludah. Cuma hanya ya Allah, apakah saya tidak kelihatan di mata orang itu gitu. Apakah saya nggak kelihatan gitu. Jadi kadang saya itu bertanya-tanya kalau memang kau mau etika baik. Ini lagi ngerokok, jangan disorot. Ya jangan pilih-pilih gitu. Oh ini kita niatnya mau pemulung atau semua orang. Nah tapi di jalanan yang ada tiap orang itu adil, asal jangan 2, 3 karena untuk yang lain juga kan membutuhkan, bukan hanya orang itu saja. Dan kecuali orangnya ada itu baru makanya kita tidak memberi karena kita adil. Kalau ada orang bilang, nah ini suami saya atau anak saya lagi nyari, boleh nggak om, tante? Kalau boleh ya kita terima, nggak boleh juga kita nggak ada hak, kita marah. Karena kita kan nyari itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mulung begini. Semua pemulung itu hidupnya itu, akalnya itu agama yang sabar. Itu nggak ada mau kita harus pamit kepada orang yang iya bu atau om ini buang sampah dibuang apa enggak kita minta itu jangan karena tolong-tolongan saja itu kan tidak etis namanya. Jadi yang merusak nama karir seorang pemulung fotokopi semacam. Kalau pemulung asli itu boro-boro mau nyolong hidup aja, jangan berlari, berdiri aja susah. Gitu. Jadi Bapak kalau selama bertahun-tahun pernah nggak dapat bantuan dari pemerintah gitu Pak? Ya kalau dari pemerintah itu ya gimana ya, namanya kita ngontrak itu ya nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Nggak ada. Masalahnya nih itu kan khusus sama orang-orang yang punya tempat tinggal, yang hidupnya mapan, malah disantun. Kalau yang namanya hidup yang susah kan karena pemerintah itu tahunya kan cuma hanya memberi dari lurah ke RW ke RT tuh. Jadi ke rakyat kecilnya itu udah nggak dikantau, cuma hanya ya dia cuma hanya sebelah mata. Kalau aslinya yang membutuhkan itu karena si ngontrak, apalagi kita ngontrak. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa karena nama kita pun tidak ada, cuma ada laporan bahwa saya mau tempat tinggal di RT. Tapi santunan itu nggak ada, nggak nyampe. Kalau ditanya bilang belum keluar, nyatanya orang pada dapat beras. Itu namanya kita kan pemulung hidupnya di jalanan. Ya bisa kita tanya terus menerus, malu kan.
malu. Duit BLT aja juga nggak keluar. Duit BLT aja udah sama sekali pengen nggak dapet keluar. duit BLT kayak orang-orang. Kayak orang-orang Nggak dapet, dapet, saya. kita nggak dapet. Padahal saya umurnya Enggak. kan sudah Surat 60. berat. Lansia juga nggak dapat ya, lansia Pak? Lansia juga nggak dapet karena saya nggak mengurusnya, kan nggak ngerti caranya bagaimana kita itu harus mendapatkan lansia. Ya kita ngomong juga kan kadang-kadang iya, dan ditanggapi itu banyak, kenyataannya memang nggak ada respon. Iya, iya. Ya kan lama-lama walaupun kita orang nggak punya kan masih punya rasa malu. Ngomong lagi, udah 2 kali 3 kali ngomong ke sono ini ya kita nggak punya muka lah, malu. Akhirnya udahlah biarin, kita terima aja hidup kita yang sekarang ini kita jalani, semuanya punya Allah lah yang menentukan hidup kita. Ya gede kecilnya kalau kita ikhtiar masih ada orang yang masih peduli sama kita semua. Nggak semuanya kan, ada yang baik, ada juga yang takut bahwa di akhirat kita akan kembali karena ada hak itu hartanya orang miskin. Menurut saya nggak pengalaman. Emang staf RT nggak ada yang mau itu ngebantu gitu Pak? Nggak ada. Ya gimana mau membantu? Kamu kan ngontrak. Jadi gimana katanya? Iya, kakak ada, KTP ada. Tapi kalau ada pembagian nggak pernah namanya. Jawab sama-sama doang. Ada dicari kita di mana-mana, pulung di mana, bapak kemana dicari. Ya kan kita bilang, Pak, saya ini boro-boro bisa beli HP, boro-boro bisa mencet HP. Sedangkan saya dari kecil itu di sawah nyangkut tani. Nah ke Jakarta kuli bangunannya habis. Ya kita akhirnya mungut karena kebutuhan kita untuk pulang kampung nggak memadai, akhirnya mungut. Sampai sekarang selama 7 tahun saya menjalani seorang pemulung. 7 tahun. Kira-kira Bapak ada berapa tahun hidup jadi pemulung Pak? Ya sekitar 8 tahunan lah, kurang lebih 8 tahun. Berarti ternyata 8 tahun itu udah cukup lama Pak ya? Udah cukup lama, menurut saya udah gimana ya, udah kayak daripada kerja ntar nggak kerja, ntar enggak, apalagi kita udah tua, udah masanya kan udah nggak ada ya. Daripada kita hidup mengambil hak orang lain, lebih baik ya saya mencari nafkah yang halal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita nggak sholat, yang penting kita ini jangan berikir, jangan iri, gitu. Yang penting saya berjalan, nggak usah putus asa. Orang yang hina wajar, orang nggak punya hina, jangankan orang lain, saudara juga. Ya, siapa yang pulang tuh? Darta, ya. Belum disambut aja udah ketakutan. Ya, ngapain pulang kalau nggak bawa duit? Nah, saya cukup diam. Itu saudara kandung. Apalagi orang lain, wajar lah kalau mereka itu menghina kita. Jangankan kelas-kelas atas, yang kelas pembantu saja digodain aja, katanya orang gila deh. Wah, adek rajin amat, langsung gua muka, but. Nah, itulah untuk pelajaran saya sampai sekarang ini. Saya nggak mau godain cewek-cewek lagi. Saya tidak bisa sebaik mungkin. Itulah makanya berbuat baik juga gampang. Banyak berita yang tidak pernah kita ungkapkan. Lansia nggak dapat, apapun nggak dapat. Daging di jalanan pun yang dapat kupon. Nah kalau namanya pemulung boro-boro dapat kupon. Gitu. Kadang ada yang ngontrak, kan ada yang enggak, datang kayak pengemis. Iya, bilangnya habis. Ternyata orang pada ngasih dulu depan mata kita. Ya habis mau bilang apa, ya sabar aja, yang aku punya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, bila kesabaran, bila kesabaran, ya Allah. Makanya kita orang gak punya. Kadang di jalan pun ada orang yang masih peduli, datang naik motor, naik mobil, Pak. Nah begitu memberi nggak taunya yang saya terima, nggak taunya daging korban.
Kalau kita ke masjid kayak pengemis, jujur aja kalau nggak ada kupon, bilangnya habis. Kalau nggak ntar, begitu sudah tungguin berjam-jam. Begitu datang lagi orang udah pada habis semua nih yang punya kupon. Kita datang jawabannya apa? Udah habis Pak. Nah saya di depan gerbang masjid. Belum kemana-mana sakit malu sama anak. Kok orang makan daging? Anak kita tuh kan bertanya, ayah, Pak, punya dapat daging nggak? Saya bingung, cumanya air mata doang yang aku punya. Air mata cuma ngenes nggak ngungkapin, nggak nyari. Aku berbohong akhirnya masih kita sama anak kita. Bapak nggak nyari daging. Padahal mah udah berusaha montang-manting tapi tak berhasil. Yaitu gejalanya kupon tadi. Nggak memiliki kupon, ya gimana? Mau minta kupon sama siapa? Minta kupon aja bilang udah habis Pak, sama si Anu. Sama kita kan gak saling kenal. Itu yang ngucap kayak gitu siapa Pak? Yang Ya. alasan yang berkata Yang seperti itu? mengaku mereka itu Yang berkata seperti itu siapa? panitia masjid. Oh. Itu Pak. Iya, Sama iya. Itu Pak, ternyata beritanya habisan. Jawabnya adalah habis. Itu hanya panitia masjid ya Pak ya? Pengagaan masjid panitia yang masjid. masjid bilangnya kuponnya sudah habis dikabulkan Iya, iya. sama warga. Iya. Tuh, karena saya sadar bahwa oh iya, saya ini bukan warga. Ya udahlah, nyari lagi. Ternyata ya nggak ada bedanya. Iya, kecuali kita itu ngantri Istiqlal atau Sunda Kelapa. Nah, baru saya mendapatkan daging. Bukan jam 2 jam, 3 jam. Harus